Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar Rahman. NIM 01176550312539. Jadi, maksud dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kecakupan antarpersonal. Kali ini saya akan membahas tentang pacaran sehat. Apa sih pacaran sehat? Sebelumnya, pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia. Ini merupakan proses pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Apa ada manfaatnya dari pacaran? Sebenarnya apa sih gunanya pacar? Teman curhat, untuk teman ngobrol, sebagai satuannya ikut-ikutan. Atau punya pacar itu sebenarnya cuma bikin pulsa, bikin sakit hati, atau malah mengarah ke jalan yang nggak benar. Nah, untuk itu saya akan bertanya ke beberapa narasumber, pacaran sehat itu bagaimana ya? Menurut saya itu pacaran yang sehat itu ketika kita sama-sama menempatkan pasangan kita itu lebih sejajar atau lebih seimbang. Terlebih lagi ketika ada sosok pasangan kita yang lebih dominan, dari situlah dalam mengendalikan atau mengatur pasangan kita, seperti contohnya misalnya bagaimana mengatur pakaian kita, lalu mengatur segala pergaulan kita atau membatasi segala pergaulan kita. Menurut saya pribadi, untuk pacaran yang sehat itu untuk kedepannya itu lebih lagi tidak ada saling mengatur satu sama lain, sehingga tidak ada rasa jenuh yang timbul pada pasangannya tersebut. Yang kedua itu lalu selanjutnya itu bagaimana kita memposisikan kebahagiaan kita itu. Seharusnya kebahagiaan itu datang dari diri sendiri, bukan karena dari paksaan dari hubungan yang masing-masing, sehingga kita jangan terlalu menekan, lebih mengintimidasi ke pasangan kita mengenai sebahagia apakah kamu dengan pasangan kamu, itu tidak. Menurut saya kebahagiaan itu datang dari inisiatif masing-masing, sebagaimana pacaran sehat, seperti pacaran sehat yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan, bagaimana kita sama-sama saling terbuka sehingga dalam lama-kelamaan itu dapat membahagiakan kita dan pasangan kita untuk kedepannya. Pandangan saya tentang pacaran sehat itu harus memiliki batasan. Sampai mana pasangan dalam berhubungan tuh, misalkan seperti nggak mau dicium gitu. Kita juga harus saling menghormati keputusan itu, karena kita menjalani hubungan itu berdua gitu kan. Jadi ya pasangan harus terima itu dan menghormati itu. Untuk yang lainnya mungkin dalam menangani konflik ya, karena setiap hubungan itu pasti ada konflik, kita harus terima itu gitu. Dan gimana caranya kita menyelesaikan dengan baik dan tidak menyakiti satu sama lain, agar dalam hubungan tuh tidak ada yang tertekan gitu. Dan untuk lainnya mungkin saling mendengarkan dan komunikasi yang baik sih, penting komunikasi itu dalam hubungan agar tidak terjadi konflik itu, dan mendengarkan keluh kesah dari pasangan kita, mungkin tentang masalah hubungan kita atau masalah pribadi gitu. Jadi biar saling memahami juga. Itu aja sih. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan adalah sebagai berikut. Pacaran sehat itu yang pertama, tidak ada yang lebih mendominasi atau mengendalikan. Artinya pacaran yang sehat harus menempatkan kedua kekasih sebagai sosok yang sejajar atau seimbang. Kalau ada sosok yang lebih dominan, biasanya sosok itulah yang akan banyak mengatur, mengendalikan, dan mendominasi pasangannya. Misalnya mengatur pakaian pasangan atau membatasi pergaulan dan kegiatan pasangan. Yang kedua, tidak menuntut pasangan untuk membahagiakannya. Artinya kesadaran bahwa kebahagiaan datang dari diri sendiri bisa membuat keduanya tidak saling berharap terlalu tinggi. Justru keduanya akan sama-sama memiliki inisiatif yang tinggi untuk terus mengembangkan dan
memperbaiki diri agar bisa bahagia, bukannya justru sibuk memperbaiki pasangannya. Yang ketiga, saling menghargai batasan masing-masing. Pacaran sehat adalah pacaran yang bebas dari paksaan, karena itu penting bagi setiap pasangan untuk menentukan batasan-batasan yang diinginkan. Misalnya batasan fisik, seperti tidak boleh mencium dan sebagainya. Keempat, mampu mengelola konflik dengan baik. Dalam hubungan sehat, konflik bukan dianggap sebagai akhir dari segalanya. Konflik justru diterima sebagai bagian alami dari kehidupan. Jika Anda dengan pasangan Anda bisa selalu menangani konflik dengan kepala dingin hingga masalah diselesaikan, ini adalah salah satu tanda bahwa hubungan Anda berdua merupakan hubungan yang sehat. Dan terakhir, yang kelima, mengutamakan komunikasi dan mau mendengarkan. Selalu terbuka dalam komunikasi dan mau mendengarkan pasangan merupakan ciri yang dimiliki orang dengan hubungan pacaran yang sehat. Sepasang kekasih yang menjalani hubungan sehat akan sadar bahwa apa yang di pikiran mereka masing-masing hanya diri mereka sendiri yang tahu. Karena itu kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan menjadi hal yang penting bagi pasangan tersebut. Nah, itu yang dapat saya sampaikan tentang pacaran sehat, dan saya kutip dan ambil dari berbagai sumber. Cukup sekian, terima kasih.